Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu sehat ya. Adik-adik, sebelum kita belajar, kita sebaiknya berdoa dulu agar apa yang kita pelajari nantinya akan bermanfaat bagi kita semuanya. Coba kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah. Dan pada video pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang keteladanan sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik, kalian tentunya sudah pernah mendengar kisah tentang 25 nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai khatamun nabiyyin atau penutup para nabi, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi anak yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Saat Nabi Muhammad berumur 35 tahun, Mekah sedang terjadi banjir, sehingga Ka'bah itu rusak. Dan Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy yang lainnya diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih faham tentang siapa yang mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Semuanya saling kekeh bahwa kelompok mereka yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad tempatnya semula. Namun, mereka tidak mendapatkan kata sepakat. Kemudian ada seorang kafir Quraisy yang memberikan saran. Siapa yang pertama kali memasuki Babus Sofa, maka dia yang berhak menentukan siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Dan ternyata orang yang pertama kali memasukinya adalah Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang pun sepakat untuk menunjuk Nabi Muhammad yang menentukan siapa yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad menuju ke tempatnya. Rasulullah SAW pun kemudian menyarankan satu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka pun kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Adik-adik, marilah kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, membelikan bumbu dapur,
ketika ada sisa uang, maka kita harus mengembalikan kepada orang tua kita. Percayalah, anak yang jujur pasti akan disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Adik-adik, pada poin yang kedua, kita akan belajar dari Rasulullah tentang kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, bagaimana yang dikisahkan dalam hadis. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik, selain hadis yang baru disebutkan, Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya, "Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling disukai oleh Allah?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mengerjakan sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, "Kemudian apa?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua." Aku kembali bertanya, kata Ibnu Mas'ud, "Lalu apa lagi?" Nabi Muhammad menjawab, "Jihad fi sabilillah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik, sikap Rasulullah yang harus kita teladani yang ketiga adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau, antara lain yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Ini dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Adik-adik, sifat yang harus kita teladani yang keempat adalah Rasulullah SAW membawa rahmat bagi alam semesta. Adik-adik, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi semesta ini? Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat.
Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati adalah ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Beliau mampu menanamkan sifat persaudaraan antara kaum pendatang Muhajirin dengan kaum Ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau selokan, karena selokan yang penuh sampah dan akan dangkal. Saluran air tidak lancar, sehingga di musim hujan, daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebahagiaan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah SAW. Adik-adik, sekian dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.